Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Sahibul Bait Ibu Sufiah, yang sama-sama kita muliakan para tuan guru, para ustaz, ustazah, kiai, yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Aflah, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Hamdan, Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Hasan Basori, Al-Mukarram Al-Ustaz Rifai, Al-Mukarram Al-Ustaz Monadi. Yang saya muliakan kepada Bapak dan Ibu anggota Bani Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah kenyang perutnya? Alhamdulillah. Siap nambah. Ya, Siap nambah. siap nambah ya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, sehat, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti acara kegiatan halal bihalal dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kejahiliyahan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, hari ini kita adalah hari raya Idul Fitri, yaitu kita diberikan oleh Allah itu di hari raya ini, Bapak dan Ibu, adalah kemenangan daripada kita menahan hawa nafsu yang ada pada diri kita selama sebulan penuh, ya, hawa nafsu makan, minum, dan hawa nafsu yang didorongkan oleh godaan setan. Nah, kita ini alhamdulillah ya sudah berhasil ya, dan kita menjadi orang-orang yang menang. Nah, pada sore hari ini Bapak dan Ibu semuanya, kita berada di acara halal bihalal. Nah, halal bihalal ini adalah suatu tradisi yang sangat positif, yang sangat bagus sekali. Ini kita adakan setahun sekali, karena halal bihalal itu, Bapak dan Ibu, adalah menjalin tali silaturahim antar saudara, teman, kerabat, ya. Selama setahun kemarin itu kita mungkin pada sibuk ya, pada kerja masing-masing. Nah, ini kita menjalin silaturahim. Kemudian juga kita saling memaafkan. Dan juga halal bihalal ini adalah dapat menghapuskan dosa sesama manusia. Senang nggak Bu, Pak, kalau dosa diampuni sama Allah? Senang ya. Nah, halal bihalal ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya adalah kita saling maafan nanti ya, bersalam-salaman. Nah, jadi harus kita adakan terus kegiatan ini setiap tahunnya, dan kita usahakan hadir. Itulah halal bihalal ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian adalah nih, kalau salam itu dalam Islam itu ya terbagi-bagi Bu, Pak. Kalau salamnya gini, salamnya apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dangdut. Apa tuh ya? Itu salamnya apa itu? Soneta. 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 Bang Iya, Roma. Bang Haji ya. Bang Roma. Bang Roma ya. Ya, itu biasanya salamnya para kiai, para qori'ah ya. Salamnya seperti itu ya. Bagus salamnya. Nah, kalau yang ini salamnya apa nih Bapak Ibu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, apa nih salamnya? Yang tahu nggak? Aki-aki. Salamnya Pak Oga ya, tukang minta-minta ya. Kalau lagi datang kan gitu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, itu salamnya tukang minta-minta. Nah, kalau salam itu, jawab salam itu hukumnya apa Bapak Ibu? Wajib. Iya, betul. Tapi ternyata ada salam yang tidak boleh dijawab. Ada. Tuh, dosa kalau jawab. Ya, ada ternyata salam ya. Apa tuh? Salam apa itu? Salamnya. Salamnya kalau lagi di belakang makmumnya yang kurang belajar kan ya, sang imam lagi sholat tahiyat akhir, imamnya bilang Assalamualaikum warahmatullahi. Makmumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ini adalah salam yang apa tidak boleh dijawab ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tuh waktu kemarin ya, waktu Jakarta ya Bu, Pak, saya tuh diundang ceramah. Itu sekali ceramah tuh dibayarnya 2 juta. Banyak gak? Sekali ceramah. Tapi yang ngundang kali deras. Ya saya tolak. Ya kan? Yang ngundang kali deras. Pas saya lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya saya langsung kanyut, ya kan? Nah, soalnya undang kali deras. Kali deras. Ya saya tolak undangan ceramah ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada kisah, ada 3 doa malaikat Jibril. Nah, ini 3-nya doa malaikat Jibril kepada siapa? Ini kisahnya, ini kisah sahih. Pada saat Rasulullah SAW ingin menaiki sebuah mimbar, Rasulullah mengucapkan 3 kali amin. Amin, amin, amin. Mendengar sahabat mendengar Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Lantas sahabat bertanya Bapak Ibu, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tadi mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya pada saat aku menaiki anak tangga yang pertama, datang malaikat Jibril dan berkata kepadaku, Syakiya abdan adraka Ramadan falam yukfiralahu. Nah, itu doanya malaikat Jibril Bapak Ibu. Artinya celakalah seorang hamba yang ketika dia masuk bulan suci Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Rasulullah mengucapkan amin. Kenapa dia tidak diampuni? Mungkin ketika datang bulan Ramadan dia tidak berpuasa, dia tidak memuliakan bulan suci Ramadan. Itu banyak tuh Jakarta tuh. Saya pernah ngajak anak saya tuh si Kevin. Ya, lagi itu kan dia lagi belajar puasa ya Pak Bu. Jadi bukannya siang gitu kan ya. Minta Pak lapar gini. Akhirnya saya nyari ke warteg lauk. Masuk ke dalam, anak saya kaget. Astagfirullah, itu tadi banyak orang-orang udah pada gede tapi lagi pada makan siang buka, lagi pada makan nggak puasa. Nah, Jakarta tuh ya banyak sekali. Kadang kakinya kita naik motor nih Pak, naik motor kakinya gelantungan di warteg gitu, kakinya doang ya. Nah, tuh di Jakarta banyak sekali ya. Itu orang tidak mendapatkan ampunan sama Allah, tidak muliakan bulan Ramadan, tidak menghormati bulan Ramadan ya, atau dia berpuasa tapi tidak menjaga anggota panca inderanya, tak jaga lisannya dari bicara yang tidak baik, matanya dari melihat yang tidak baik,
telinganya dari mendengar yang tidak baik, pikirannya Victor. Apa tuh? Pikiran kotor. Nah, Victor. nah, itu yang pertama. Ya, bahaya. Kalau kita bicara bulan suci Ramadan, sekarang saya tanya, tujuan kita berpuasa, tujuannya apa? Apa, Brad Zamroni? Tujuannya apa, Red? Tujuan kita puasa apa? Atau yang lainnya, tujuan kita berpuasa adalah ada dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, tujuan kita berpuasa adalah di ujung ayat tersebut, Bapak Ibu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu dalam Islam adalah derajat yang paling mulia, orang-orang muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, itu di hari Idul Fitri ini ada yang Allah berikan derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Orang-orang yang paginya berpuasa, malamnya menghidupkan qiyamul lail. Qiyamul lail itu, Bapak Ibu, adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah salat isya. Salat tarawih, salat witir, salat tahajud, ya, mungkin salat tasbih ya, lekuntar ya. Lekuntar ini guru saya loh. Hamdan juga guru saya jadi malu selama ini. Belajarnya sama dia sama. Ya, jadinya apa namanya? Nah, tadi saya jadi lupa tuh. Tadi nyampe mana? Grogi. Ya. Nah, tujuan berpuasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ada yang tadi ya, diberikan Allah derajat muttaqin, ada yang tidak Allah berikan derajat muttaqin, yang dia tidak tadi menghormati puasa. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu, doanya malaikat Jibril adalah, kata malaikat Jibril doanya, celakalah seorang anak yang ketika orang tuanya atau salah satunya atau keduanya sudah berusia lanjut, namun anak ini tidak bisa masuk surga. Kata Rasulullah, amin. Ini modelnya anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Orang tuanya, Bapak dan Ibu, dianggap sebagai beban, merepotkan. Memang kalau orang tua sudah tua itu, mereka akan sering banyak kurangnya. Pendengarannya berkurang, penglihatannya berkurang, ya, tenaganya berkurang, dan banyak sakit-sakitan. Itulah kita sebagai anak yang soleh, ujian kita. Harus kita balas budi kepada orang tua kita. Sebagaimana orang tua kita menjaga dan merawat kita di saat kecil atau saat kita sakit, maka saat orang tua kita sakit, orang tua kita sudah tua, kita rawat dia dengan sebaik-baiknya. Ya, itu harus kita lakukan. Insya Allah bisa ya Bu, semuanya kita seperti itu ya, Insya Allah. Nah, ada juga nih apa namanya kisah nih kakak beradik, ya, kakak beradik, orang tuanya, ayahnya sudah tua. Adiknya bilang kepada abangnya, Bu, Pak, Bang, itu ayah udah tua, tinggalnya di rumah abang aja lah, ya. Kata abangnya apa? Gak bisa, ya, saya sibuk bisnis. Ya, saya nggak bisa. Udah rumah kamu aja dah, rumah lo aja dah. Apalagi saya, Bang, saya juga sibuk bisnis, ini nggak bisa, nggak ada waktu gitu. Terus kata-kata keduanya nih, ya udah kalau gitu kita masukin aja ke panti jompo dah aja dah. Ini adalah anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jangan dimasukkan ke panti jompo, tapi rawatlah orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir,
adalah ada doanya dan malaikat Jibril adalah celakalah seorang hamba yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dia tidak mengucapkan salawat. Ya, kata Rasulullah amin ya. Makanya kalau kita mendengar Nabi Muhammad kita ucap salawat Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang lebih komplit lagi kata guru saya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah limpahkanlah salawat, keselamatan, keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang suka salawat kemas salawat maka dia akan mendapatkan syafaatul usma di yaumil qiyamah dan dia nanti di surga akan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi ketinggalan orang-orang yang anak-anak bakti sama orang tuanya hidupnya akan Allah berkahi. Allah akan berikan berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, berkah usianya. Asbab dia birrul walidain, bakti sama orang tuanya. Yang kedua fadilah bakti sama orang tua, seluruh anak-anaknya dia akan berbakti juga kepadanya. Hal jazaul ihsan illal ihsan, kata Allah. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang sama, kata Allah. Kalau kita durhaka sama orang tua, maka semua anak-anak kita ini akan juga durhaka kepada kita. Wa jazaa'un sayi'atun misluha. Balasan dari kejahatan adalah kejahatan yang sama. Ya. Nah, demikian yang saya dapat sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ustadz Setia Kurniawan kami ucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni lain-lain yang